Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nadia Lintang Cantika dengan NIM 2301050403. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum merdeka dalam pembelajaran IPA. Kurikulum merdeka didasarkan pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang menekankan bahwa pendidikan harus memerdekakan potensi peserta didik. Kurikulum merdeka berakar pada gagasan bahwa pendidikan harus memerdekakan potensi anak. Dalam konteks IPA, anak diberi kebebasan untuk mengeksplorasi fenomena alam dan proses belajar bersifat aktif, kreatif, dan reflektif. Yang kedua yaitu teori konstruktivisme menurut Piaget dan Vygotsky. IPA diajarkan dengan pendekatan konstruktivistik, yaitu anak membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman nyata, dan pembelajaran dilakukan melalui eksperimen, pengamatan, dan diskusi. Selanjutnya yaitu ada karakteristik pembelajaran IPA di sekolah dasar dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, pembelajaran IPA memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama yaitu berbasis proyek atau project-based learning. Siswa belajar IPA melalui proyek nyata yang kontekstual. Contohnya, membuat ekosistem mini dalam botol dan menyusun laporan hasil pengamatan cuaca. Ciri yang kedua yaitu mengintegrasikan IPA dengan tema tematik. Di jenjang sekolah dasar, IPA tidak berdiri sendiri, kecuali di kelas tinggi, tapi terintegrasi dalam tema. Contohnya, tema selalu berhemat energi. Untuk materi IPA yaitu sumber energi dan perubahannya. Contoh yang kedua yaitu tema indahnya keragaman. Dengan materi IPA yaitu ada ciri-ciri makhluk hidup. Untuk ciri yang ketiga yaitu berbasis profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai yang dikuatkan melalui IPA, yang pertama yaitu bernalar kritis, yaitu melalui kegiatan observasi dan eksperimen. Yang kedua yaitu mandiri dan kreatif, yaitu dengan melalui pembuatan alat atau model sederhana. Yang ketiga yaitu peduli lingkungan, melalui edukasi, daur ulang, konservasi air, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada struktur dan capaian pembelajaran IPA sekolah dasar. Capaian pembelajaran IPA di sekolah dasar dibagi ke dalam 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase A, kelas 1, dan kelas 2. Untuk IPA yaitu yang pertama ada CP mengamati fenomena alam secara sederhana. Yang kedua mengenali benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada mengenal makhluk hidup dan kebutuhan dasarnya. Untuk yang kedua yaitu capaian pembelajaran IPA fase B yaitu pada kelas 3 dan 4. Terdapat CP yang pertama menjelaskan ciri makhluk hidup dan lingkungannya. Yang kedua yaitu menyusun laporan hasil pengamatan. Yang ketiga memahami gaya, gerak, dan bentuk energi. Untuk capaian yang ketiga yaitu ada capaian pembelajaran IPA fase C yaitu kelas 5 dan kelas 6. Dengan capaian pembelajaran yang pertama yaitu ada menganalisis hubungan antar komponen ekosistem. Yang kedua, memprediksi perubahan wujud benda. Dan yang ketiga, yaitu menjelaskan siklus air dan sistem pencernaan. Selanjutnya, yaitu contoh implementasi pembelajaran IPA dalam kurikulum merdeka.
Contohnya yang pertama yaitu pada kelas 3 dengan materi makhluk hidup dan lingkungannya. Aktivitasnya yaitu siswa mengamati tumbuhan di lingkungan sekolah. Produk akhirnya yaitu membuat buku mini terkait tumbuhan di sekitarku. Kemudian yang ketiga, profil Pancasila, yaitu ada cinta lingkungan, mandiri, dan bernalar kritis. Contoh implementasi yang kedua yaitu pada kelas 5 dengan materi perubahan wujud benda. Eksperimennya yaitu melakukan uji penguapan air di bawah sinar matahari. Kemudian ada refleksi yaitu menulis laporan pengamatan dan membuat poster siklus air. Dan ada keterampilan yaitu berupa observasi, komunikasi ilmiah, dan memprediksi. Selanjutnya yaitu ada peran guru dalam kurikulum merdeka pada pembelajaran IPA. Dalam kurikulum merdeka, guru merancang aktivitas eksploratif, menyusun modul ajar dan proyek, serta memberikan umpan balik selama proses belajar berlangsung. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran, yaitu guru tidak hanya memberi penjelasan, tetapi merancang pengalaman belajar yang dapat membuat siswa merasa aktif dan menyenangkan ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian, memberi umpan balik berkala, yaitu memberikan masukan selama proses belajar, bukan hanya pada akhir pembelajaran saja. Selanjutnya yaitu ada strategi pembelajaran IPA dalam kurikulum merdeka. Strategi yang pertama yaitu ada eksperimen langsung yang bertujuan untuk memahami konsep melalui praktik. Kemudian yang kedua ada strategi observasi terstruktur dengan tujuan melatih siswa peka terhadap fenomena sekitar. Strategi yang ketiga yaitu ada diskusi kelompok dengan tujuan mendorong kolaborasi dan pertukaran ide. Strategi yang keempat yaitu ada kegiatan refleksi dengan tujuan mendorong pemahaman diri dan evaluasi diri. Strategi yang kelima yaitu kegiatan berbasis proyek dengan tujuan mengintegrasikan keterampilan dan sikap ilmiah. Strategi yang digunakan sangat variatif seperti eksperimen langsung, observasi lapangan, diskusi kelompok, dan proyek kolaboratif. Semua strategi bertujuan mendorong siswa untuk berpikir ilmiah, kreatif, dan mandiri dalam memahami konsep-konsep IPA. Yang selanjutnya yaitu ada asesmen pembelajaran IPA. Penilaian dalam kurikulum merdeka bersifat formatif dan autentik. Asesmen dilakukan selama proses pembelajaran, melalui observasi, portofolio, laporan, dan hasil proyek. Penekanan bukan hanya pada hasil akhir, tetapi juga pada proses berpikir siswa. Yang pertama yaitu ada asesmen diagnostik awal, yaitu mengetahui pengetahuan awal siswa sebelum pembelajaran berlangsung. Yang kedua yaitu ada asesmen formatif atau harus dominan, dilakukan selama proses belajar berlangsung. Yang ketiga yaitu ada asesmen sumatif atau reflektif, yaitu dapat berupa produk proyek, laporan eksperimen, presentasi ilmiah, ataupun infografis. Asesmen sumatif dilakukan ketika guru telah menjelaskan materi pada hari tersebut. Selanjutnya yaitu ada tantangan dan solusi di lapangan. Tantangan yang pertama yaitu kurangnya alat dan bahan eksperimen. Solusinya yaitu kita dapat menggunakan bahan lokal atau sederhana yang dapat kita temukan dalam lingkungan sekitar kita. Tantangan yang kedua yaitu siswa belum terbiasa belajar mandiri. Solusinya yaitu
melatih siswa melalui aktivitas eksploratif bertahap. Tantangan yang ketiga yaitu waktu terbatas untuk proyek. Solusinya yaitu integrasi lintas pelajaran dan tema. Tantangan yang keempat yaitu guru masih terbiasa dengan metode ceramah. Solusinya yaitu pelatihan dan komunitas belajar guru mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.